Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rara dan Bapak Beri yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil tugas saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Eka Pratama dengan NIM D1811111 semester 6 kelas eksekutif program studi administrasi publik. Di sini tugas tor saya berjudul Millennials Webinar bersama UNIDA dan Kabekraf atau Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif yang bertemakan Milenial Aktif Berkarya dan Produktif di Masa Pandemi bersama UNIDA Bogor dan Kabekraf Kabupaten Bogor. Untuk yang menjadi latar belakang dalam pengadaan webinar ini adalah tentunya yang pertama COVID-19. COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan di dunia, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang dimana dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran harus tetap berlangsung walaupun tidak bertatap muka, yaitu tentunya dengan cara belajar online atau belajar daring. Nah, karena ada belajar daring ini, maka dari itu kecakapan teknologi diperlukan untuk tetap belajar secara jarak jauh dan prosesnya tetap lancar dan manfaatnya tetap sama walaupun tidak bertemu langsung atau bertatap muka langsung. Kecakapan teknologi itu pun tidak cukup di situ saja, tetap dapat dikembangkan seperti tetap kita bisa menjadi tetap produktif di masa pandemi COVID-19 dan tetap berpikir kreatif untuk menjadikan kreativitas kita itu menjadi nilai ekonomi atau ekonomi kreatif. Nah, di sini ekonomi kreatif tentu menjadi latar belakang juga pada pembuatan webinar ini. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Nah, untuk maksud dan tujuan dari webinar ini, yang pertama webinar ini bermaksud untuk mengajak masyarakat khususnya milenial untuk tetap berkarya dan produktif di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari webinar ini adalah yang pertama, mendorong milenial untuk dapat berkreasi dan tetap produktif di masa pandemi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan milenial dalam pemanfaatan software digital khususnya penggunaan Photoshop di bidang desain dan software Audacity di bidang suara, serta Firmola dalam pembuatan video cover lagu. Untuk yang ketiga, memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa milenial dapat ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi melalui ekonomi kreatif. Yang keempat atau yang terakhir, menjadi media promosi bagi seluruh instansi yang terlibat di dalamnya. Untuk landasan hukum webinar ini, yang pertama tentu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk sasaran dan lingkup kegiatan, yang pertama, termotivasinya masyarakat khususnya milenial untuk tetap berkarya dan produktif sehingga dapat bernilai ekonomi dalam masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang kedua, masyarakat khususnya milenial memahami cara pemanfaatan software multimedia sehingga dapat tetap produktif dan meningkatkan taraf hidup ekonomi melalui ekonomi kreatif tentunya. Untuk narasumber webinar saat ini, kami mendatangkan 3. Yang pertama ada Bapak Robi Piliandoko SIKOM, yaitu founder Bogor Ngariung dan Wakil Direktur Kabekraf Kabupaten Bogor. Di sini Bapak Robi ini tentu dapat memberikan pemahaman tentang organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bogor dan tentunya dapat menciptakan nilai-nilai ekonomi dan tentunya di dalam ekonomi kreatif seperti saat ini yang dibutuhkan dan seperti saat ini yang tentang dibahas. Di sini ada yang kedua, ada Bapak Faisal Triramdhani SOSMAP
yaitu video kreator pemenang nasional cover lagu present label musik Alpha Record dan Trinity Optima. Di sini bahwa Bapak Faisal ini dapat memberikan contoh langsung atau bisa memberikan contoh dan memberikan tata cara dalam pembuatan video cover lagu, dan itu dapat memberikan dampak ekonomi kreatif karena cover lagu bisa dimanfaatkan untuk diunggah ke YouTube atau Instagram, dan dapat juga banyak perlombaan-perlombaan yang digelar untuk cover lagu tersebut. Nah, yang ketiga ada Bapak Acep Muhammad Rusman SIKOM, yaitu desain kreator. Untuk dari zaman ke zaman desain itu diperlukan karena desain ini sangat diperlukan untuk pemasaran produk-produk kita, ataupun desain ini bisa menjadi jasa untuk kita, dan itu merupakan ekonomi kreatif juga tentunya. Karena desain ini sangat diperlukan untuk saat ini khususnya. Karena semuanya perlu desain. Untuk kegiatan kita perlu desain, untuk produk semuanya perlu desain. Dan desain itu sangat diperlukan, dan alangkah baiknya jika masyarakat khususnya kaum milenial bisa dan paham tentang desain. Untuk peserta webinar saat ini yang sudah terdaftar ada 300 orang yang terdiri dari mahasiswa, siswa SMA, SMK, hingga dosen dan guru. Agenda luaran atau hasil yang diharapkan dari webinar ini adalah desain dan videografis peserta, di mana para peserta dianjurkan membuat file berdasarkan materi yang disampaikan. Jadi di sini harapannya, hasil yang diharapkan yaitu para peserta dapat membuat video dan desain dari apa yang telah diberikan oleh para narasumber, sehingga milenial tetap bisa berkarya, kreatif, dan tetap produktif untuk di masa COVID-19 ini, dan bisa dijadikan sebagai ekonomi kreatif. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Tentunya demikian Tor webinar ini kami susun sebagai panduan untuk keikutsertaan webinar yang difasilitasi oleh Unida Bogor. Harapan kami ke depan, kegiatan ini dapat diikuti oleh target peserta yang nantinya mampu mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan keilmuan, khususnya upaya dalam meningkatkan kreativitas dan mendorong kemajuan dalam bidang ekonomi kreatif bagi millennials. Atas perhatian dan kerjasama Ibu Rara dan Bapak Berry, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian Ibu Rara dan Bapak Berry. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.